Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Republika, hari ini banyak kemajuan yang dilakukan oleh Bupati Bandung dengan slogan das. Namun masih ada kerjaan yang membuat beliau greget untuk menuntaskan sampai di titik akhir hingga ke ujung Kabupaten Bandung Bedas. Mari kita tanya kepada yang bersangkutan, Bupati Bandung, Dr. Haji Dadang Supriyatna. Pak Bupati, ya, ini kan tahun pilkada. Pak Bupati kayaknya masih punya target untuk menuntaskan yang banyak dilakukan. Boleh cerita apa alasan Bapak? Terima kasih karena saya ya dan semua sahabat-sahabat saya terhadap setelah saya tiga tahun ini kita lebih awal itu ada kesehatan dan pendidikan karena memang itu adalah hak dasar masyarakat yang tentunya tidak bisa kita hindari. Yang pertama, dalam hal di bidang kesehatan, kita sudah bisa membuat tambahan 52 rumah sakit yang tentunya ini memberikan suatu harapan dan keinginan masyarakat Kabupaten Bandung sehingga pelayanan kesehatan bisa berdekatan langsung dengan masyarakat. Alhamdulillah rampung, tinggal bagaimana untuk bisa mengoptimalkan kembali. Nah, dari 2 rumah sakit, dari 5 rumah sakit itu dari 2 itu akan sudah ditingkatkan menjadi tipe C karena yang Cicalengka sudah tipologinya meningkat menjadi tipe B. Sementara yang Pakis juga tipe B dan juga Majalaya juga sudah tipe B. Artinya tipe C ini harus betul-betul kita persiapkan yaitu rumah sakit di daerah Bedas, Ardasari dan juga Tegaluar. Ini menjadikan rujukan nanti untuk rumah sakit yang tipe B selanjutnya. Setelah kita melihat secara peta geografis ya, tentunya Kabupaten Bandung ini sekitar luas wilayah 174 hektar. Nah, ternyata di sini ada beberapa PR yang harus kita tuntaskan, terutama dalam hal pendidikan. Pendidikan kita baru menyelesaikan 18 unit sekolah untuk SMP dan kemarin saya mencoba ke Pasikna Provinsi. Untuk SMA-nya tahun ini ada penerimaan siswa baru, walaupun secara sarana prasarana belum. Tapi kita akan dorong tahun ini yang 8 unit sekolah barunya kita akan berikan minimal 1 lokal 8 lokal kan 1 lokal itu kita siapkan 8 lokal ini harus diberikan. Yang kedua, setelah kita hitung ada 3 hal yang tentunya ini harus tercapai. Pertama, sarana prasarana pendidikan, terutama pendidikan dasar yaitu SD dan juga SMP dan termasuk TK. Terutama SD ini kita lihat kondisi bangunannya ini sangat memprihatinkan. Sehingga kita hitung berapa kebutuhan totali dari 1.360 SD ini diperkirakan hampir 2 triliun kebutuhan. Yang kedua, persoalan infrastruktur. Infrastruktur setelah kita hitung luasan dan panjang jalan yang ada di Kabupaten Bandung ini sekitar kebutuhannya memerlukan 1,8 triliun ya. Dan yang ketiga masalah kesehatan itu puskesmas kita masih kekurangan sekitar 62 unit puskesmas dan yang satunya sudah ada di 62 puskesmas. Dan dari 3 komponen ini saya kira ini tidak bisa kita hindari dan memang kita harus fokus. Kenapa kita fokus kepada pelayanan pendidikan? Karena untuk menjelang Indonesia Emas 2045 ini tergantung daripada peningkatan sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini ya otomatis saat ini sudah ada perubahan digitalisasi yang biasa ujian manual sekarang kan UNBK. Artinya sarana prasarana juga kan harus disesuaikan secara keseluruhan. Yang kedua infrastruktur. Kenapa kita dorong infrastruktur? Karena kita sudah menyelesaikan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bandung sudah selesai. Se-Indonesia ini baru 2, Kabupaten Bandung dan Bali ya. DPR-nya sudah 23 kecamatan dari 31 kecamatan. Artinya
kepastian hukum investasi ini sudah disiapkan. Nah, tetapi di sini juga ada beberapa tempat wisata, destinasi wisata yang infrastruktur kurang bagus. Nah, sehingga kita hitung total kita 1,8 triliun lah kebutuhan. Dari dua sektor, dari infrastruktur dengan pendidikan saja ini kan memerlukan anggaran sekitar 3,8 triliun, ya, belum kesehatan, puskesmas, ekonomi sekitar kalau katakan misalkan rata-rata berarti sekitar 500 miliaran lah. Ya, artinya kita membutuhkan anggaran 4, sekian triliun. Nah, kalau dibagi 5 tahun ke depan, saya kira ini kita akan bisa mencapai walaupun tidak 100%, minimal di 80%, saya optimis bisa tercapai. Nah, di samping itu juga memang ada beberapa peningkatan bagaimana kita untuk membuka lapangan usaha. Karena saat ini yang angka pengangguran kita di 6,52%, pengangguran terbuka, dan ditambah existing yang sekolah S1 yang tidak melanjutkan pada perguruan tinggi, ini kan juga harus kita persiapkan lapangan kerja seperti apa. Sehingga di sini saya butuh ada intervensi program vokasi. Jadi baik di S1 walaupun ini kewenangan provinsi, tapi kita dorong juga bahwa provinsi harus ada program vokasi. Jadi begitu selesai sekolah S1A, tidak seluruhnya misalkan melanjutkan kepada perguruan tinggi, ya dipersiapkan untuk jadi wirausaha. Nah, termasuk bagaimana perhatian terhadap UMKM kita yang saat ini kita sudah gelontorkan 70 miliar untuk membantu para pelaku UMKM kita dengan program pinjaman modal bergulir tanpa bunga dan tempat pemilihan. Nah, dari sektor itu juga kita harus dorong, dan terutama pertanian, karena pertanian kita ada petani kita 87 ribu. Nah, kalau kita analisa, semua yang dipakai oleh badan kita ini kan berawal daripada produksinya para petani, dari pakaian, ya, apapun makanan semua itu dari kita. Maka kita akan terus fokus dan setiap tahun kita akan berikan hibah kepada para petani sehingga para petani ini merasa nyaman dan bisa produksi, dan sekaligus saya sudah berikan BPJS Ketenagakerjaan karena petani ini merupakan pekerjaan rentan yang harus kita perhatikan. Nah, sementara kalau para petani kita diperhatikan, saya kira ya, para petani sangat luar biasa. Berarti sangat jelas sekali dari 3 indikator IPM, kesehatan, pendidikan, dan daya beli sudah dilakukan dan sudah dirancang 5 tahun ke depan. Kabupaten Bandung akan tercapai dengan itu. Saya optimis bisa tercapai dengan kebersamaan, dengan kolaborasi dengan Pak Erik, dan sekarang itu semua sudah digitalisasi. Apalagi Pak Presiden saat ini sudah membuat aplikasi, hanya satu aplikasi di Indonesia, yaitu Ina Digital. Nah, maka kita harus bisa menyesuaikan. Kalau kita tidak bisa mempersiapkan sumber daya yang mumpuni, ya digitalisasi sudah paham, ya ketinggalan dengan dana yang lain. Berarti ada pesan untuk milenial dan Gen Z bahwa memang semua program itu mencapai itu. Oke, untuk milenial saya kira jangan berhenti untuk bermimpi dan mempunyai cita-cita yang tinggi. Kenapa? Karena 20 tahun yang akan datang ini tergantung kondisi di milenial saat ini, hari ini. Nah, apa yang harus kita persiapkan yang tadi? Peningkatan sumber daya manusia yang tentunya profesional, artinya menyangkut kepada skill, kemampuan. Nah, kalau kita mempunyai keilmuan, kalau kita mempunyai skill dan kemampuan, kemanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi, saya yakin bisa. Itu kuncinya. Kedisiplinan yang pertama, tapi saya harap dan saya sampaikan, kalau kalian, para generasi Z, pengen atau milenial pengen sukses, harus pegang 3 principle of business. Pertama, keberanian dengan dibarengi keilmuannya. Yang kedua, kejujuran. Yang ketiga, konsekuensi atau tanggung jawab. Baru bisa sukses dan insya Allah akan meraih kesuksesan di masa akan datang. Dan saya doakan semoga menjadi pemimpin masa depan yang berkarakter dan berakhlak bukan. Dan Bedas siap memfasilitasi. Bedas siap untuk bisa memfasilitasi dan mewujudkan impian daripada generasi milenial yang saat ini sedang berpikir bagaimana ke depan mempunyai cita-cita yang tinggi. Oke, selamat Kabupaten Bandung. Sekali lagi Bapak masuk Kabupaten Bandung Pak. Kabupaten Bandung, Bedas kan. Bedas akronim daripada bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera. Bangkit dalam artian kita harus bangun dari tidur yang selama ini kita terlena dan dalam zona nyaman, tapi kita harus bisa memperlihatkan kepada publik bagaimana kita bisa bersaing dengan daya secara positif, ya edukasi dengan keilmuannya,
dinamisasinya dengan semangat etos kerja yang tinggi dibarengi dengan kerja keras dengan menggunakan fisik, ya kan? Bekerja ikhlas menggunakan hati, bekerja cerdas menggunakan intelektual, dan bekerja secara tuntas mengenai karya yang nyata. Dan juga agamis itu salah satu patokan yang tentunya kita tidak sempurna kalau tanpa dibarengi dengan agama dengan tujuan untuk mesejahterakan masyarakat. Oke?